Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Arianto, terus Abdul Aziz, Abdurrah Sanjani, Bambang Dwi Prayogo, dan Yulia Karmila. Hari ini akan mempresentasikan sebuah alat yaitu Power Supply DC Portable dan model bisnis penjualannya. Untuk yang pertama, kita menggunakan bisnis model kanvas. Di dalam model kanvas ini ada 4 bagian. Yang pertama, customer segment. Untuk customer segment, target pasar atau pelanggan yang menjadi fokus kami adalah para teknisi handphone, pelajar, dan orang dengan hobi merangkai atau memperbaiki peralatan elektronik. Yang bagian kedua adalah value proposition, yaitu power supply DC portable ini dibuat dengan bentuk yang kecil, mudah dibawa kemanapun ketika diperlukan, tidak perlu power AC, langsung ketika digunakan karena menggunakan baterai sebagai daya utamanya, sehingga pengguna hanya perlu mencas ketika akan dibawa dan digunakan. Yang bagian ketiga adalah channel. Untuk channel, untuk saat ini kami hanya melakukan penjualan di Shopee, di Facebook, dan di Lazada. Untuk bagian keempat yaitu customer relationship, yaitu manual book, garansi produk selama 1 tahun, dan kemudian call center. Untuk bagian bisnis kedua akan dijelaskan oleh Saudara Fahri. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Arianto ya. Untuk bagian kedua, untuk marketing mix-nya Power Supply DC Portable. Di sini ada 4 produk. Pertama produk. Nah, produk itu spesifikasinya dia display-nya untuk tampilan display-nya itu dual volt ampere meter ya. Dual volt ampere meter, dan dimensinya itu sangat kecil, kalau bisa dibilang kecil, cuman berukuran 100 kali 60 kali 25 mm atau 10 cm kali 6 cm kali 2,5 cm. Untuk tegangannya itu minimal di 3,7 volt start sampai di akhir 28 volt, dan ampernya itu 2 ampere atau arusnya maksimal 2 ampere. Dilengkapi dengan charger micro USB 1 ampere yang bisa di-charge ketika baterai sedang drop. Jadi ibaratnya baterai sudah habis nih, kita langsung dicas saja, ntar dia bisa bekerja lagi. Untuk harganya dijual per unit 145.000 dengan include paketnya dengan kabel propnya ya, kabel min plusnya ya, kabel merah hitam. Untuk flashnya kita hanya ada di marketplace ya, baru di marketplace, belum ada ke offline store. Kita tawarkan ke toko-toko gitu atau mungkin tempat servis yang biasa menggunakan power supply ini. Nah, untuk promotionnya, untuk ini promosi produk yang dilakukan di media sosial. Gak cuma media sosial, kita juga udah berjalan di Shopee juga, di Lazada juga ada, dan mungkin di forum-forum teknisi ya, karena emang ini power supply diperuntukkan untuk teknisi handphone ya. Nah, untuk selanjutnya people ada 3 di sini, ada people, physical evidence, dan proses. Untuk people-nya itu para perakit power supply DC portable ini adalah tenaga ahli di bidangnya, bisa dibilang tenaga ahli di bidang kelistrikan DC, dan merekrut karyawan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki di bidang kelistrikan DC. Nah, physical evidence ini bentuk yang kecil menjadi ciri khas power supply DC portable, karena power supply pada umumnya itu ukurannya agak besar ya, dan kalau ini bisa dibilang portable karena emang ukuran sangat kecil, berukuran 10 kali 6 kali 2,5 cm. Kotak seukuran handphone lah. Untuk prosesnya ini, power supply DC portable ini merupakan satu kesatuan material elektronik elektronika khusus dijadikan listrik DC dari baterai yang di step up menggunakan modul atau IC SX1308. Sehingga tegangan outputnya dapat ditentukan dari minimal 3,7 volt sampai 24 volt DC maksimum. Ini jadi
ibaratnya baterai yang tegangannya kecil, karena dia pakai baterai 18650, kita step up biar bisa di variabel ya, sampai 24 atau 28 itu menggunakan IC SX1308. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Abdul Aziz. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Saudara Fahri. Kemudian kita lanjut, di sini ada strategi segmentasi, targeting, positioning pada power supply DC portable ini. Yang pertama ada segmentasi. Pada penerapan strategi segmentasi pasar ini, maka dapat kita simpulkan bahwa power supply DC portable ini menggunakan segmentasi perilaku. Kemudian penjualan power supply DC portable ini hanya dikhususkan pada pemanfaatan dan efisiensi produk pada bidang khusus kelistrikan, di mana pembeli dapat merasakan kemudahan memakai alat ini dimanapun dan kapanpun, sehingga penggunanya merasa praktis. Kemudian ada targeting, di mana targeting pasar yang menjadi pokok pendapatan ialah yang benar dapat memanfaatkan produk ini secara teknis, yaitu teknisi elektronik untuk mengidentifikasi masalah, kemudian apa yang terjadi pada sistem rangkaian jika rusak, maka mereka akan mengetahuinya. Lalu ada pelajar teknik yang dimana menggunakan alat ini sebagai alat bantu ukur pada saat kerja praktek ataupun pada saat praktikum lainnya. Kemudian akan dijelaskan kembali oleh Saudari Yulina. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutin yang dijelaskan oleh Saudari Abdul Aziz, positioning berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa power supply DC portable ini merupakan produk inovasi yang lebih mudah digunakan dan dibawa kemanapun dari produk pendahulunya. Ketika banyaknya produk power supply DC berukuran besar, power supply DC portable ini hadir untuk memudahkan pemakai dalam membantu melakukan proses perbaikan dimanapun dan kapanpun sehingga lebih menghemat waktu kerja. Dan dilanjutkan oleh Saudari Bambang Dwi Prayoga. Terima kasih, Saudari Yulina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Bahan baku untuk pembuatan produk ini relatif mudah didapat karena bisa ditemukan di toko-toko elektronik. Lalu bentuknya dibuat unik, kecil, agar mudah dibawa kemanapun dan kapanpun untuk bisa digunakan. Dan masih tergolong jarang ditemukan karena produk ini termasuk produk inovasi terbaru dari pendahulunya yang mungkin pendahulunya pun berukuran lebih besar dan tidak praktis. Untuk kelemahan weakness, produk ini masih belum water resistant, tidak tahan air, lalu distribusi produk kita masih terbatas karena hanya ada di online store saja. Berikutnya ada opportunities, kesempatan. Kita lihat banyak teknisi-teknisi di luar sana yang bekerja harus dalam satu tempat. Ketika membutuhkan alat power supply tersebut, mereka harus pulang ke rumah atau ke tempat kerja. Maka dari itu kita buat yang lebih mudah, lebih praktis, yang bisa digunakan dimanapun dan kapanpun, sehingga jumlah peminatnya cukup tinggi. Dan kita menggunakan kesempatan media sosial atau online store untuk melakukan penjualan-penjualan tersebut, sekaligus melakukan promosi pada produk kita. Lalu berikutnya ada threat atau ancaman. Penjualan produk memang tinggi, tapi ditakutkan hanya karena tren sesaat.
karena munculnya kompetitor-kompetitor baru yang mengikuti inovasi-inovasi kita. Lalu jumlah kompetitor yang semakin banyak dan persaingan di online store juga semakin banyak, juga termasuk ancaman dari produk kita. Berikutnya, kesimpulan dari analisa SWOT sebelumnya, dari strength, kita memanfaatkan kekuatan dan ciri khas dari produk kita untuk mengubah kesempatan menjadi keuntungan. Lalu ada weakness, mengevaluasi kelemahan agar potensi untuk meraih kesempatan lebih besar. Opportunity, menggunakan kekuatan untuk mengurangi potensi ancaman. Dan threat, mengatasi kelemahan untuk meminimalisir risiko ancaman. Terima kasih untuk pembahasan analisis SWOT ini. Saya kembalikan ke Arianto. Ya, terima kasih rekan-rekan. Demikianlah pemaparan presentasi dari kelompok 3 tentang power supply DC portable beserta bisnis penjualannya. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.